Halo rekan-rekan traders ya, terjawab sudah menurut saya loh ya, terjawab sudah apakah deflasi 5 bulan berturut-turut ini merupakan suatu prestasi atas terkendalinya harga-harga barang atau merupakan suatu kesalahan dari kebijakan yang diambil oleh yang punya kekuasaan ya. Nah, dari mana jawabannya? Jadi deflasi 5 bulan berturut-turut ini mirip di tahun 1998, lebih tepatnya tahun 1999. Karena tahun 1999 itu ya, deflasinya adalah 8 bulan beruntun ya, tahun 99. Jadi krisis moneternya di tahun 98. Nah, tahun 99-nya itu orang masih tola-tole apa segala macem gitu kan. Ibaratnya habis porak-poranda nih di tahun sebelumnya. Nah, tahun 99 ini masih tola-tole kan gitu ya. Ini mesti gimana nih? Kebijakan-kebijakan yang diambil pun pada saat itu kan masih ya gimana ya, peluru nggak ada, porak-poranda, berantakan semua gitu kan. Ya akhirnya adalah ya masyarakat itu mau beli barang juga mikir gitu loh, duit nggak ada, ya kan? Gimana? Nah itu rekor ya selama ini, yaitu deflasi 8 bulan beruntun. Sekarang ini 5 bulan beruntun. Nah, kalau kemarin itu kan kita masih berpikir bahwa oh ini jangan antara prestasi atau salah kebijakan kan gitu ya. Tapi berita pada hari ini ya, kemarin sore ya, dari mana ini? Dari Kontan ya. Judulnya adalah manipulasi data inflasi dinilai berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Loh, judulnya begini. Ini seolah-olah kan langsung menuding bahwa data inflasi itu dimanipulasi. Siapa yang ngomong? Ya tentu saja bukan Kontan dong, ya kan. Ibaratnya ada yang ngomong, dia kan mengutip ya. Nah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, ya UI, menilai adanya modus mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. Waduh, ini tudingan yang serius nih. Ya kan? Bisa berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Karena kan akan berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, tudingan ini ada dasarnya nggak? Kok bisa-bisanya ini menuding seperti itu? Ya dong. Harus ada dasarnya, biasanya kan begitu. Kan bukan asal tuding aja. Nah, saya baca sampai bawah itu ternyata. Ya, ini paragraf yang terakhir. Selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi acuan keberhasilan kepala daerah. Waduh, ada KPI-nya untuk masing-masing kepala daerah. KPI-nya adalah inflasi yang terkendali. Inflasi yang terkendali. Ingat loh ya, inflasi yang terkendali. Boleh inflasi tapi jangan tinggi-tinggi kan gitu ya. Ya, kalau Anda jadi kepala daerah ya Anda akan ibaratnya ngapain di-push sampai deflasi dong, ya kan? Ngapain? Ya dong, ngapain di-push sampai deflasi? Ya kalau memang inflasi ya kita ngomong inflasi. Cuma ya kalau bisa angkanya jangan meledak, loncat gitu kan. Toh kita dapat poin kok atas KPI kita ya kan, selama tidak loncat ya kan, inflasinya masih normal-normal saja terkendali, itu kita dapat poin untuk KPI kita. Ya kan? Ngapain di-push sampai deflasi? Nah, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan juga menggelontorkan dana insentif jumbo untuk daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Cilaka 12 ini. Jadi ada insentif jika pemerintah daerah mampu mengendalikan inflasi. Jadi Anda harus mati-matian nih kendalikan harga barang. Baik enggak aturan ini? Baik. Ibaratnya bikin pemerintah daerah, kepala daerah tuh lebih semangat untuk mengontrol harga-harga pangan, harga-harga di pasaran kan begitu ya. Tapi apakah insentif ini justru membuat mereka mau melakukan manipulasi data? Coba aja Anda pikirkan di sini KPI-nya adalah
inflasi yang terkendali. Bukan Anda harus deflasi loh ya. Enggak, bukan. Inflasi yang terkendali. Kalau terkendali, Anda berhasil. Anda berhasil, dapat insentif. Udah, gitu aja kan. Nggak harus sampai deflasi. Oke. Nah, jadi faktanya sekarang kita tahu nih ada insentif kalau bisa mengontrol. Itu fakta. Oke. Nah, ini. Sini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut ada modus-modus baru untuk mengakali angka inflasi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah. Tito mengatakan modus tersebut saat ini umum dilakukan para kepala daerah untuk utak-atik data inflasi daerahnya. Hal itu dilakukan guna mendapatkan insentif pengendalian inflasi daerah dari pemerintah pusat. Mengendalikan inflasi loh ya, KPI-nya. Bukan membuat daerah Anda menjadi deflasi. Bukan. Jadi KPI-nya cukup mengendalikan. Tapi di sini Mendagri udah menuding nih. Ada beberapa oknum kepala daerah memanipulasi data. Jadi seolah-olah nih ya, seolah-olah yang salah itu ada di pemerintah daerah. Karena ada yang memanipulasi data. Kalau seandainya deflasi ini merupakan suatu prestasi dari pemerintah, maka tidak mungkin Mendagri akan bilang, oh anak buah saya ini ada yang manipulasi data. Nggak mungkin dong. Pasti dia akan bilang, oh hebat nih semua daerah-daerah mampu mengendalikan inflasi. Wah, kan gitu dong. Mau cari pujian, ya mau dapat pujian. Hebat dong, ya mau diakui prestasinya baik. Tapi kalau responnya adalah seperti ini ada oknum nih yang memanipulasi data. Artinya apa? 5 bulan deflasi itu tidak diharapkan oleh pemerintah. Kenapa? Itu sama dengan mencoreng kebijakan ekonomi yang sudah diambil. Di mana deflasi ini bukan disebabkan oleh oversupply barangnya, bukan, tapi disebabkan oleh menurunnya daya beli. Kemarin kan kita belum tahu nih, sekarang udah mulai pelan-pelan terbuka gitu kan. Terus yang parahnya lagi adalah, kalau Anda lihat di sini, jangan lompat ke situ dulu. Kita ke sini dulu. Yang parahnya lagi adalah, Anda lihat di sini, komoditas penyumbang utama andil deflasi di bulan September, yaitu cabai merah, cabai rawit, bensin. Kita nggak usah ngomongin bensin lah ya, ini kan ibaratnya kontrolnya ada di tangan pemerintah. Telur ayam ras, daging ayam ras. Mohon maaf nih ya. Harga barang ini, telur, daging ayam, cabai, ini kan adalah barang-barang yang kita lihat di setiap sudut jalan, di setiap jalan ada rumah makan, pasti ada yang namanya cabai, ada telur, ada daging. Jumlah orang yang makan itu bertumbuh. Ya, jumlah orang yang makan itu bertumbuh, walaupun pelan gitu ya, tapi bertumbuh, tidak berkurang jumlah orang yang makan. Tapi jumlah kemampuan orang untuk membeli makan itu berkurang. Kenapa? Ya simple. Ini cabai, telur, ayam itu pasti ada di setiap rumah makan. Ya. Masyarakat kita kalau nggak makan pedas gimana? Ada yang kurang. Telur dan ayam itu merupakan protein yang harganya paling terjangkau. Di antara beberapa daging yang lain. Ada ikan, ada daging sapi. Ini yang paling terjangkau. Ikan sekarang tidak murah loh. Ya. Harganya juga lumayan. Ya. Jadi telur, daging, itu protein yang harganya paling terjangkau. Ini aja harganya turun. Artinya apa? Orang yang tadinya makan telur sama daging, beralih ke tahu, tempe. Yang tebelnya tempe itu setipis kartu ATM. Ya kan? Ya mau gimana? Lapar, tetap harus makan, tapi kemampuan untuk membeli makannya
turun. Alhasil oversupply lah di telur dan ayam. Karena orang pindah ke yang lebih murah lagi deh. Gitu. Ya. Jadi ya gimana? Ini kan jelas bukti-buktinya bahwa adanya penurunan daya beli. Nah, kenapa daya belinya bisa turun? Jawabannya ada di sini. Nih, PMI Manufaktur RI. PMI ini adalah data apakah industri manufaktur kita ini mendapatkan orderan baru atau tidak. Purchasing Manufaktur Index. Kalau manufaktur kita mendapatkan orderan baru, ya, yang jumlahnya bagus, maka para purchasing yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut akan membeli bahan baku untuk menghasilkan produk. Oke. Tapi kalau orderan barunya tidak lebih besar daripada orderan sebelumnya, maka apa yang dilakukan purchasing? Ya beli bahan baku tapi tidak banyak. Atau pabriknya akan menggunakan stok yang masih ada untuk dijual. Nah, kalau yang terjadi adalah pembelian bahan bakunya berkurang, maka angkanya ini akan berada di bawah 50. Nah, seperti ini mulai dari bulan Juli sudah di bawah 50. Agustus masih di bawah 50. September masih di bawah 50. Yang mana Anda lihat nih, after COVID, kita itu konsisten di atas 50, di atas 50, di atas 50, di atas 50, di atas 50. Ya. Hanya karena COVID aja kita berada di bawah 50. Nah, sekarang tidak ada COVID. Kok di bawah 50? Artinya apa? Para pengusaha, para perusahaan ini ya dapat order sih, cuma ya tidak signifikan. Artinya ya mereka jual stok aja, stok yang ada masih cukup untuk kita jual. Karena orderan yang masuk itu tidak besar. Sehingga purchasingnya ya nggak perlu beli bahan baku. Nah, kita kan bisa lihat tuh, malah ibaratnya sektor tertentu PHK-nya besar. Jadi karena banyaknya PHK itu, sehingga daya belinya turun. Ini kalau dibilang masalah yang kecil, enak aja. Ini menentukan, ya. Ini menentukan apakah IHSG setelah dilantiknya Pak Prabowo nanti, apakah IHSG masih akan tetap bull atau sideways atau jangan-jangan malah bearish. Kenapa? Kebijakan ekonomi itu sangat-sangat menentukan. Dan biasanya ketika presiden baru dilantik, bukan incumbent yang menjabat ya, bukan, tapi baru, maka yang diutak-atik duluan itu adalah kebijakan ekonominya. Nah, kebijakan ekonomi yang paling ditunggu adalah apakah subsidinya masih akan tetap sama, atau lebih besar, atau malah dikurangin. Itu yang orang menantikan. Karena kalau subsidinya dikurangin, daya beli semakin terpukul. Kalau daya beli semakin terpukul, efeknya kemana? Ke perusahaan-perusahaan, ke emiten-emiten ini. Mereka akan mengurangi produksi. Produksi berkurang, sales turun. Sales turun, net profit turun. Ya. Net profit turun, harus efisiensi. Efisiensi, pembelian bahan baku berkurang. Pembelian bahan baku berkurang, processing juga turun kinerjanya. Processing turun kinerjanya berarti karyawan banyak yang menganggur. Artinya ya udah kita lay off aja. Toh dengan saat ini ada 1.000 karyawan, itu kita kelebihan nih, kelebihan 200, ya udah kita lay off, PHK. Rentetannya ke situ, Bos. Ya. Lah kalau semua perusahaan-perusahaan ini ngerem, apa dampaknya? Tulang punggungnya IHSG yang akan terdampak, yaitu para bank, BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI. Kenapa? Ya perusahaan-perusahaan tidak mau ambil kredit. Buat apa? Tidak ada ekspansi kok. Kita lagi efisiensi habis-habisan, daya beli turun, kacau balau daya belinya. Kalau tidak ada kredit baru, kredit tidak bertumbuh, matilah bang. Ya.
Ya, tidak bertumbuh tapi tidak ada kredit macet, itu aja udah modar. Apalagi sudah kredit tidak tumbuh, terus kreditnya jadi macet. Waduh, 2 kali itu kebentur. Ya, jadi ini penting sekali. Kita nggak usah tarik-tarik garis di ISG. Nggak usah, bos. Ini mau ditarik-tarik kayak apapun percuma. Kita teropong dulu dari sini, gitu. Apa yang mesti dilakukan pemerintah? Nah, ini komparasi ya. Ini komparasi ya. Anda lihat ini Filipina. Manufacturing, PMI manufaktur Filipina. Anda lihat. PMI manufaktur daripada Filipina, kita lihat 3 tahun terakhir, hanya 2 kali saja dia di bawah 50, yaitu Agustus 2023 dan Januari 2022. Selebihnya dia selalu di atas 50. Ini negara yang ada di utaranya Indonesia. Artinya apa? Di sana lagi orangnya itu penganggurannya berkurang. Kerja nih Filipina. Ya, ini Filipina nih kerja. Yang mana GDP per kapita Filipina itu cuma berapa nih? 3.670 US dollar. Ya, GDP per kapita. Sedangkan Indonesia, ini negara mana nih? Saya sampai lupa. Nah, Indonesia, GDP per kapitanya adalah 4.250 US dollar. Artinya kita GDP per kapitanya masih lebih baik daripada Filipina. Daya beli kita masih lebih baik daripada Filipina. Tapi Filipina saat ini, ya percuma daya beli lebih baik, tapi banyak pengangguran. Sedangkan di Filipina, ini lagi ibaratnya happy-happynya nih, terima orderan terus nih. Manufaktur jalan. Nah gitu ya. Manufaktur jalan, bos. Anda lihat China, GDP-nya China adalah 12.200. Jadi almost 200%-nya Indonesia. Jadi jauh banget, ya, jauh banget. Sangat jauh. Apa yang dilakukan oleh China ya terhadap ekonominya belakangan ini? Anda bisa lihat di sini PMI-nya ya, PMI-nya China 3 bulan terakhir itu di bawah 50. Dari 3 bulan terakhir, ada 2 bulan dia di bawah 50. Dan Anda lihat ini, untuk 5 tahun terakhir, belakangan ini anjlok. Ya, seperti berita-berita yang Anda tahu bahwa, contoh aja ya, Biden kenakan tarif ke banyak barang. Jadi kebijakan Trump dulu dilanjutkan oleh Biden. Kemudian diancam lagi tambahan. Semua mobil China, electric vehicle, yang dari China, masuk ke US, kalau softwarenya menggunakan software China, tolak. Dengan alasan keamanan negara. Mampus nggak? Hancur dong. Ekonomi kayak gini lambat dong. Apa yang dilakukan China? Nggak main-main, Pak. Stimulus, ya. 27 September. Ya, melakukan stimulus. Sebanyak 2 triliun yuan atau 284 miliar US dollar. 284 miliar US dollar. 284 miliar US dollar ini seberapa besar sih dampaknya? Kan gitu ya. Seberapa besar sih dampaknya? Dampaknya itu ya adalah sekitar 1/4-nya ya. 1/4-nya GDP Indonesia. GDP Indonesia itu adalah 1.371 miliar US dollar di tahun 2023. Stimulusnya China 1/4 daripada GDP-nya Indonesia. Gila, itu stimulus gedenya minta ampun. Ya, itu baru pelurunya banyak, bos, ya kan? Itu baru mantap. Saya bukan mengagung-agungkan negara sana, enggak. Cuman maksudnya pelornya itu loh banyak. Jadi kalau ada perlambatan ekonomi, genjot. Nah, itu. Siapa lagi korbannya? Kita. Banjir barang import dari China. Pasti udah. Dan pemerintah kita cuman, ya silakan masuk barangnya. Mati UMKM kita. Jadi sudah banyak PHK, UMKM juga mati. Ya kan mau jadi apa kita?
Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Simple. Pelototin benar-benar isu tentang kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo. Perhatikan benar-benar itu. Ya. Kalau terjadi pengetatan, ya, pengetatan anggaran, mampus kita. Ya, kita bisa beres. Contoh pengetatan anggaran itu apa? Subsidi yang tidak tepat sasaran, yang dianggap oleh pemerintah tidak tepat sasaran saat ini akan dialihkan ke BLT. Dan kalau itu beneran terwujud, apalagi langsung contoh Pertalite yang tadinya subsidi 2.400 per liter menjadi hanya subsidi 1.000, itu dampaknya besar. Ya. Kemudian LPG 3 kilo ditiadakan, tapi langsung BLT. Itu juga dampaknya besar, terutama kepada UMKM di bidang makanan ya. Mereka kebanyakan menggunakan tabung gas LPG 3 kilo. Contoh martabak, terang bulan, tahu goreng, pisang goreng, apa segala. Itu dampaknya lumayan, bos. Ya kan? Berdampak. Ya. Kalau terjadi pengetatan, ya siap-siap aja. Sama kan seperti di awal Pak Jokowi menjabat ya 2014. 2014 langsung habis itu bikin kebijakan ekonomi ya 2014 akhir bikin kebijakan ekonomi banyak pengetatan nih. Ya banyak pengetatan. Yang mana pengetatan itu semua dilakukan demi melancarkan sektor infrastruktur. Apa yang terjadi dengan IHSG Anda bisa lihat. Puncaknya ada di bulan Maret. Setelah itu IHSG anjlok. Ya. Anjlok sekitar 26%. Ini namanya bearish market. Ya. Apakah akan ada stimulus dari pemerintahan Pak Prabowo untuk kebijakan ekonomi? Saya kok pesimis karena anggaran kita itu sudah sangat mepet banget. Jadi kudu berpikir logis. Ya, karena anggaran yang sudah mepet banget, maka harus ada yang dikurangin supaya ada anggaran ekstra untuk melakukan hal yang lain. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah data-data yang saya sampaikan dari tadi ini memang sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, di mana penurunan ya 9 juta orang ya kelas menengah itu hilang ya, yang tadinya berada di kelas menengah itu turun menjadi menuju kelas menengah atau malah ke rentan miskin ya, berkurang. Jumlah kelas menengah kita itu berkurang drastis. Kok bisa saya bilang drastis? Iya, karena 2019 itu jumlahnya 57 juta orang. Ya, 2019. 5 tahun kemudian atau saat ini 2024 jumlahnya hanya 47 juta. Jadi artinya hampir 20% hilang. Bisa ibaratnya kalau Anda punya teman, katakanlah biasa Anda nongkrong di kafe berjam-jam dengan teman Anda gitu kan, every weekend, biasanya berenam. Di tahun 2019 sekarang hilang 1. Udah nggak sanggup lagi nongkrong. Karena kemampuan mereka untuk belanja menurun. Apakah data-data ini memang benar atau justru data ini bisa lebih parah lagi pada kenyataannya di lapangan, ya kan? Menurut Anda bagaimana? Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.